Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai manajemen kasus untuk anak dan remaja korban kekerasan seksual. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu pengantar manajemen kasus. Manajemen kasus didefinisikan sebagai suatu cara untuk membantu seseorang mengidentifikasi kebutuhan yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka. Manajemen kasus dalam kehidupan sosial diartikan sebagai metode dalam menyediakan pelayanan oleh pekerja sosial yang profesional atau ahli dalam bidangnya untuk melihat kebutuhan klien beserta keluarga klien, mengkoordinasi, mengadvokasi untuk menemukan kebutuhan kompleks klien. Sehingga, manajemen kasus dapat disimpulkan sebagai suatu pelayanan yang ditujukan untuk melihat kebutuhan klien dalam hidup. Selanjutnya yaitu langkah-langkah standar dalam manajemen kasus dan alat yang diperlukan dalam manajemen kasus. UNICEF 2012 memaparkan bahwa manajemen kasus setidaknya terdiri dari langkah-langkah standar berikut, beserta beberapa alat yang dapat digunakan pada masing-masing langkah dalam manajemen kasus. Langkah pertama yaitu perkenalan dan ketertarikan. Dalam tahap ini, rasa saling percaya merupakan suatu hal yang harus dikembangkan dan dibangun dengan baik. Pengantar tentang layanan yang akan diberikan wajib untuk disampaikan. Setelahnya, staf pada tahap ini akan meminta perizinan pada korban kekerasan seksual. Dalam tahap ini, alat yang dapat digunakan ialah surat persetujuan atau surat pernyataan rahasia. Langkah kedua yaitu dugaan dan penilaian. Dalam tahap ini, staf menilai situasi serta kebutuhan pada anak atau korban kekerasan seksual. Dalam tahap ini, alat yang dapat digunakan ialah lembar penilaian kebutuhan anak dan lembar perencanaan tindakan kasus. Langkah ketiga yaitu perencanaan tindakan kasus. Dalam tahap ini, staf mengidentifikasi kebutuhan anak atau korban kekerasan seksual dan merencanakan perawatan untuk mereka. Dalam tahap ini, alat yang digunakan ialah lembar penilaian kebutuhan anak dan lembar perencanaan tindakan kasus. Langkah keempat yaitu mengimplementasikan rencana kasus. Dalam tahap ini, anak atau korban kekerasan seksual dapat diberikan rujukan serta intervensi secara langsung. Dalam tahap ini, tidak ada alat spesifik yang harus digunakan dan disediakan. Langkah kelima yaitu tindak lanjut kasus. Dalam tahap ini, staf akan melihat apakah tujuan dalam pemberian layanan manajemen kasus telah mencapai dan atau apakah anak atau korban kekerasan seksual membutuhkan layanan yang lebih. Dalam tahap ini, alat yang digunakan ialah lembar tindak lanjut kasus. Lembar ini digunakan untuk melihat perkembangan setelah diberikannya perawatan pada anak atau korban kekerasan seksual. Langkah keenam yaitu penutupan kasus. Dalam tahap ini, anak atau korban kekerasan seksual meninggalkan layanan manajemen kasus. Dalam tahap ini, alat yang digunakan ialah lembar penutupan kasus. Lembar ini diisi untuk memaparkan alasan ditutupnya suatu kasus. Langkah terakhir yaitu mengevaluasi penyediaan layanan. Dalam tahap ini, klien akan diberikan kuesioner mengenai kepuasan klien terhadap layanan yang diberikan. Selanjutnya, supervisor akan memberikan respon atau feedback pada staf atau pekerja sosial. Dalam tahap ini, alat yang digunakan ialah berupa lembar kuesioner, lembar checklist, dan alat untuk kemampuan dalam manajemen kasus. Alat-alat tersebut akan diisi untuk menilai kualitas dari staf dan atau pekerja sosial dalam layanan manajemen kasus. Materi selanjutnya yaitu peran staf dalam layanan manajemen kasus. UNICEF 2012 menjelaskan bahwa staf atau pegawai dalam melayani manajemen kasus pada korban kekerasan seksual melibatkan dua pihak, yaitu pekerja sosial dan pengawas kasus. Peran pekerja sosial. Tugas pekerja sosial dalam memberikan pelayanan manajemen kasus ialah membangun hubungan dan rasa saling percaya untuk membantu anak dan orang tua. Sebagai penghubung antara anak dan orang tua untuk penilaian kebutuhan, mengembangkan tujuan dan merencanakan intervensi, menyediakan, mengkoordinasi, dan menindaklanjuti penyediaan layanan dalam manajemen kasus. Selanjutnya, pekerja sosial juga diminta untuk menangani persyaratan pelaporan wajib, mengatur pertemuan konferensi kasus, dan melakukan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam proses manajemen kasus. Peran pengawas kasus. Peran utama pengawas kasus adalah memberikan dukungan, saran, arahan, dan pengawas kualitas keseluruhan kepada petugas sosial. Pengawas kasus bertanggung jawab untuk memastikan staf dilatih dan disiapkan untuk peran dan tanggung jawab manajemen kasus mereka, dan mampu memberikan layanan praktik terbaik. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam manajemen kasus. UNICEF 2012 memaparkan mengenai langkah-langkah pada layanan dalam manajemen kasus, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, pengantar awal dan keterlibatan dalam pelayanan. Pertama, berikan sapa dan hiburan pada anak. Kemampuan dalam membangun rasa percaya pada anak dan pengasuh menentukan kualitas yang dimiliki oleh pekerja sosial.
Pengamatan langsung terhadap anak dan pengasuh dapat membantu pekerja sosial untuk menentukan jenis layanan yang akan diberikan. Dalam hal ini, pekerja sosial juga memikirkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan manajemen kasus pada anak atau korban kekerasan seksual. Selanjutnya, dapatkan perizinan untuk memproses surat persetujuan. Pekerja sosial ketika bertemu untuk pertama kalinya dengan anak-anak dan pengasuh bertanggung jawab untuk menjelaskan pelayanan apa yang akan diberikan kepada anak dan pengasuh. Hambatan berupa kurangnya pemahaman pada anak-anak dan pengasuh pada beberapa kasus menyebabkan munculnya rasa enggan serta takut dalam diri anak dan pengasuh untuk menyetujui keterlibatan mereka dalam pelayanan yang akan diberikan oleh pekerja sosial. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pekerja sosial harus selalu menawarkan kesempatan kepada anak-anak dan pengasuh untuk mengajukan pertanyaan ketika pekerja sosial memberikan penjelasan kepada mereka. Hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara memperoleh izin dari anak dan pengasuh untuk keterlibatan mereka dalam pelayanan yang akan kita berikan. Yaitu, kita harus mendapatkan persetujuan dari orang dewasa atau pengasuh si anak tersebut ataupun walinya. Artinya, seseorang yang sudah dapat berpikir secara matang, mempertimbangkan beberapa hal sebelum dia memberikan persetujuan, dan setelah dia memberi persetujuan, dia dapat mempertanggungjawabkannya. Kemudian anak yang masih muda, sekitar usia 6-11 tahun, dapat memberikan persetujuan secara lisan, lalu nanti didokumentasikan di dalam informed consent bersama dengan persetujuan yang diperoleh dari pengasuh ataupun wali dari anak tersebut. Nah, itu dia tentang cara mendapatkan izin, dan sekarang adalah mengenai petunjuk memperoleh persetujuan dari anak dan pengasuh. Jika partisipannya adalah bayi dan balita usia 0-5 tahun, maka persetujuan itu harus kita dapatkan dari pengasuh ataupun wali ataupun pihak yang berwenang terhadap anak tersebut. Karena anak itu masih dalam tahap perkembangan kognitif yang belum bisa memahami hal-hal kompleks sehingga tidak bisa memberikan persetujuan yang sifatnya bertanggung jawab. Apabila partisipan kita merupakan anak muda usia 6-11 tahun, maka persetujuan untuk terlibat dalam pelayanan yang akan kita berikan dapat diberikan oleh anak tersebut secara lisan. Seperti penjelasan sebelumnya, persetujuan lisan tersebut nanti akan didokumentasikan di dalam informed consent bersamaan dengan persetujuan yang kita peroleh dari pengasuh ataupun wali dari anak tersebut. Apabila partisipan kita merupakan remaja muda usia 12-14 tahun, maka persetujuan dapat diberikan oleh anak tersebut atau remaja tersebut secara tertulis, beserta dengan persetujuan dari pengasuh ataupun walinya yang juga secara tertulis. Nah, apabila partisipan kita merupakan remaja tua usia 15-17 tahun, maka kita dapat memperoleh persetujuan dari remaja tersebut secara tertulis. Persetujuan dari pengasuh ataupun walinya juga akan lebih baik apabila disertakan, namun persetujuan dari remaja ini saja sudah dinilai cukup karena usia remaja 15-17 tahun ini dinilai sudah dapat bertanggung jawab secara hukum. Selanjutnya, langkah kedua dalam manajemen kasus, yaitu dugaan dan penilaian. Ketika seorang psikolog ingin melakukan manajemen kasus terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak, maka yang pertama kali dilakukan adalah membangun good rapport antara psikolog dengan partisipan atau kepada anak yang merupakan korban dari kasus pelecehan seksual maupun dengan pengasuh atau walinya. Kemudian setelah membangun good rapport, psikolog mencoba untuk mendapatkan persetujuan agar partisipan tersebut mau mengikuti pelayanan yang akan diberikan. Kemudian setelah mendapat persetujuan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan psikolog adalah menjadwalkan wawancara dan melakukan wawancara untuk mendapatkan data atau asesmen. Nah, saat melakukan wawancara, nantinya akan didapatkan sebuah diagnosa apa gangguan yang dialami oleh anak yang merupakan korban pelecehan seksual tersebut. Kemudian setelah mendiagnosis, lalu psikolog tersebut akan bisa menentukan apa intervensi yang tepat untuk gangguan yang dialami oleh anak tadi. Yang kedua yaitu tujuan dari penilaian wawancara, yaitu untuk membantu psikolog mengambil keputusan penanganan yang tepat
atau mengambil keputusan intervensi yang tepat terhadap gangguan yang dialami oleh anak yang merupakan korban kasus pelecehan seksual. Nah, dalam menentukan dugaan awal serta penilaian terhadap gangguan yang dialami oleh anak sebagai korban kasus pelecehan seksual, ada beberapa hal yang menjadi fokus. Yang pertama adalah mengembangkan konteks dan situasi untuk anak. Nah, jadi di dalam proses wawancara itu fokusnya adalah untuk memahami bagaimana hubungan keluarga dengan anak saat ini setelah pasca kejadian pelecehan seksual. Kemudian hal yang telah terjadi kepada anak dapat dipahami juga, terus siapa pelaku dan bagaimana hubungannya dengan anak, apakah pelaku masih bisa menghubungi anak, terus juga memastikan apakah anak tersebut telah menerima perawatan dan pengobatan secara medis ketika diketahui bahwa ia merupakan korban pelecehan seksual. Fokus selanjutnya yaitu menilai kebutuhan dan potensi anak. Ada beberapa hal seperti resiko keamanan dan kebutuhan anak pasca kejadian, kemudian perawatan medis dan pengobatan yang tepat untuk gangguan yang dialami anak setelah kejadian pelecehan seksual, dan juga bagaimana status dan fungsi sosial anak, apakah dia dikucilkan teman-teman atau dia menarik diri dari lingkungan sosialnya karena peristiwa tersebut, serta memastikan bahwa keluarga dan juga anak yang sebagai korban itu mendapatkan pelayanan hukum. Selanjutnya yaitu mengembangkan informasi dari anak. Nah, ada beberapa konteks pertanyaan yang dapat kita ajukan kepada anak, yaitu seperti siapa pelakunya, terakhir kali terjadi pelecehan kepada dirinya itu kapan. Terus pertanyaan yang dapat memberikan informasi untuk menentukan intervensi, kayak mungkin menanyakan apa yang dia rasakan, mungkin secara fisik atau perasaan dia atau kondisi sosial dia dengan teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Nur Fazila akan melanjutkan materi selanjutnya. Poin yang keempat yaitu memahami apa yang terjadi berdasarkan sifat, waktu, pelecehan seksual. Salah satu aspek yang lebih sulit dari penanganan dan wawancara adalah berbicara dengan anak tentang pelecehan seksual yang telah dia alami. Namun, mengumpulkan informasi tertentu tentang pengalaman anak dari pelecehan sangat penting untuk menentukan penanganan kesehatan dan keselamatan anak. Di sini psikolog harus sangat hati-hati ketika memulai percakapan dengan anak tentang pengalaman pelecehan seksual yang dialaminya. Psikolog harus mengikuti prinsip-prinsip komunikasi dan pedoman untuk mengajukan pertanyaan, dan juga mengobservasi anak untuk tanda ketidaknyamanan jika anak mengekspresikannya secara verbal ataupun nonverbal bahwa dia tidak nyaman terhadap pertanyaan tentang pengalamannya. Di sini psikolog disarankan untuk mempersilahkan anak untuk berhenti. Poin yang selanjutnya yaitu memahami siapa yang melakukan kekerasan seksual dan hubungannya dengan anak. Pada poin ini ada bagian utama yang dipakai untuk penelitian, yaitu yang pertama, apa hubungan pelaku dengan korban. Yang kedua, di mana tempat tinggal pelaku, dan yang ketiga yaitu apa usaha keluarga untuk melindungi anak dari pelaku. Poin selanjutnya yaitu mengidentifikasi jika anak telah menerima layanan perawatan dan pengobatan. Jika seorang anak sudah menerima perawatan dan pengobatan dari penyedia layanan lain, dimungkinkan untuk mengeksplorasi pilihan untuk mengumpulkan informasi penilaian dari penyedia layanan perlindungan kesehatan anak. Hal ini bertujuan untuk mencegah anak-anak untuk tidak mengulangi kisah mereka. Poin selanjutnya yaitu informasi lain tentang anak. Pemahaman ini sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan utama anak dan mengembangkan penanganan berdasarkan kebutuhan. Setelah psikolog menilai situasi dan memiliki pemahaman dasar tentang apa yang telah terjadi pada anak, mereka dapat bergerak ke tahap penilaian akhir, di mana setiap kebutuhan ditentukan pada langkah selanjutnya. Selanjutnya, penanganan awal dan kebutuhan pengobatan anak. Setelah psikolog memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap pengasuhan anak,
perlu untuk dipindahkan ke fase penilaian kebutuhan utama anak. Memperoleh pemahaman tentang cerita anak harus selalu disertai dengan penilaian akhir. Langkah penanganan khusus dikembangkan untuk membantu psikolog memberikan kebutuhan apa yang mendesak bagi anak. Yang pertama, penilaian keselamatan anak. Preston 2019 menentukan keselamatan anak saat ini adalah bagian yang paling penting yang harus diselesaikan sebelum anak menyelesaikan pertemuan dengan psikolog tersebut. Dalam kasus pelecehan seksual anak, terutama jika pelecehan seksual yang terjadi di rumah atau dengan anggota keluarga, pekerja sosial harus meminta anak untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada psikolog demi keselamatan anak tersebut. Hal ini memungkinkan anak untuk berbicara tanpa orang tua atau pengasuh di dalam ruangan dan dapat memperoleh informasi lebih lanjut. Tapi, jika seorang anak menolak untuk berbicara dengan petugas sosial atau menunjukkan sifat marah atau gelisah, maka psikolog harus melakukan observasi atau penilaian. Dalam kasus pelecehan seksual anak yang melibatkan kerabat laki-laki, psikolog harus waspada untuk menentuk kekerasan lainnya, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik. Faktor risiko tertentu yang harus dinilai meliputi yaitu indikasi kekerasan atau pelecehan yang terjadi dalam keluarga, kesediaan keluarga untuk melindungi anak dari pelecehan lebih lanjut, hubungan dari pelaku dengan anak dan pengasuh, dan keselamatan anak dan pengasuh. Yang kedua yaitu penilaian kebutuhan kesehatan anak. Pada hal ini menentukan apakah rujukan medis dibutuhkan oleh anak yang mengalami pelecehan seksual. Rujukan medis sangat diperlukan untuk pencegahan HIV, pencegahan kehamilan, stabilisasi medis atau pengobatan cedera akut atau nyeri, dan pengumpulan bukti. Yang ketiga yaitu penanganan medis harus dilakukan. Zhao pada tahun 2011 melaporkan bahwa infeksi menular seksual harus diobati dengan antibiotik, dan jika tidak dilakukan dan ditangani dapat menyebabkan penyakit kronis atau infertilitas. Seorang psikolog harus menilai kebutuhan medis anak dan rujukan berbasis seperti pada kriteria penilaian sebagai berikut, yaitu tanggal dan waktu kejadian terakhir, kehadiran dan atau keluhan nyeri atau cedera, permintaan atau kemauan anak untuk menerima medical check-up, pilihan konseling dalam kasus kehamilan dan sukarela konseling HIV, dan pelayanan pengujian. Yang keempat yaitu rujukan tidak diperlukan. Jika perawatan medis dan pengobatan tidak dibutuhkan, psikolog harus memberikan alasan mengapa rujukan tidak dibutuhkan. Poin yang kelima yaitu penilaian psikososial. Keadaan emosional anak, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan perilaku lainnya dapat menunjukkan tanda-tanda tertekan. Selain mengamati anak secara berkelanjutan, psikolog harus melakukan penilaian yang sangat dasar dari apa yang dilakukan anak, yang bermaksud meminta anak dan pengasuh menjelaskan tentang perubahan perilaku apa saja yang terjadi pada anak sejak terjadinya kekerasan seksual. Psikolog juga harus memperhatikan keadaan mental anak, seperti jika anak menampakkan perasaan marah, gelisah, murung, takut, dan sebagainya. Yang keenam, penanganan pada situasi krisis. Jika seorang anak tampaknya berada dalam situasi kritis, seperti sangat marah dengan pikiran, ada rencana untuk bunuh diri, mengancam atau perilaku tidak terkontrol, atau situasi anak dalam bahaya, maka hal yang dapat dilakukan yaitu tetap tenang dan meyakinkan anak bahwa Anda ingin membantu mereka. Jangan berteriak, bereaksi keras, ataupun marah dengan anak. Yang selanjutnya, menjelaskan kepada anak Anda ingin berbicara dengannya. Yang ketujuh yaitu dukungan untuk psikolog. Bekerja secara langsung dengan orang-orang yang berisiko untuk bunuh diri, yang mana perilaku bunuh diri bisa sangat menantang pada sejumlah tingkatan. Oleh karena itu, seorang psikolog harus memiliki pengawasan yang ketat saat bekerja dengan orang yang berpotensi bunuh diri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsie Armadevita akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, yaitu mengenai mengembangkan tujuan dan perencanaan tindakan kasus. Nah, dalam mengembangkan tujuan dan perencanaan tindakan kasus ini, yang pertama yang kita lakukan yaitu mengembangkan perencanaan tindakan kasus.
Berhubung dengan langkah awal pengambilan dan penilaian, pekerja sosial mengembangkan rencana tindakan terhadap kasus anak dengan anak yang bersangkutan dan pengasuhnya. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan anak atau pengasuhnya dengan tujuan terkait dengan perawatan medis, keselamatan, psikososial, keadilan, dan yang berkaitan lainnya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, rencana tindakan kasus pada anak yang selamat akan terdiri dari rujukan untuk mendapatkan pelayanan langsung yang disediakan oleh petugas sosial. Nah, mengembangkan rencana tindakan pada kasus anak ini adalah proses yang tertuju pada kebutuhan mendesak setelah terjadinya pelecehan seksual pada anak, seperti memberikan keamanan dan perlindungan terhadap anak, perawatan kesehatannya, dan juga dukungan psikososial terhadap anak, serta akses ke keadilan. Yang pertama yaitu perencanaan tindakan untuk keselamatan. Nah, langkah-langkah yang terdapat pada tahap ini yaitu terdapat 2 langkah. Langkah pertama yaitu berdasarkan risiko keselamatan yang terjadi pada anak atau pengasuh, di mana kita kembangkan rencana tindakan itu ke lembaga perlindungan dan keamanan untuk mendapatkan keselamatan. Nah, gagasan harus berasal langsung dari anak, pengasuh, atau petugas sosial. Misalnya, jika seorang anak ini mengatakan bahwa ia telah dilecehkan anggota keluarganya ketika dia berjalan ke sekolah. Nah, dalam situasi seperti ini, beberapa hal yang harus kita lakukan. Contohnya itu seperti memastikan bahwa anak ini tidak berjalan sendirian ketika pergi dan pulang sekolah, atau juga bisa memastikan bahwa anak tidak berjalan sendirian ketika malam hari. Selanjutnya yaitu melatih anak untuk bagaimana dia akan menanggapi kontak dengan pelaku dan latih dia apa yang harus dia lakukan ketika dalam keadaan yang berbahaya. Langkah keduanya yaitu dokumentasikan rujukan keselamatan dan didiskusikan rencana keselamatan individu. Nah, yang kedua yaitu ada perencanaan tindakan untuk perawatan medis. Di sini, jika dipastikan bahwa anak ini memerlukan rujukan medis, petugas sosial harus mendokumentasikan beberapa hal seperti apakah kesehatan rujukan telah dibuat, atau apakah anak membutuhkan pendamping, dan siapa yang akan menemani anak. Nah, jika anak atau pengasuh menolak rujukan medis yang disarankan, petugas sosial seharusnya menghubungi atasannya untuk menentukan tindakan lain apa yang bisa menyelamatkan hidup anak ini. Jika anak mendapatkan pelecehan namun tidak dilakukan rujukan atau perawatan medis, misalnya terjadinya pelecehan seksual yang tidak melibatkan fisik, maka petugas sosial seharusnya menjelaskan mengapa rujukan atau perawatan medis tidak dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga itu perencanaan tindakan untuk perawatan psikososial. Berdasarkan penilaian psikososial anak, petugas sosial ini mengembangkan sebuah rencana tindakan untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan psikososial pada anak. Nah, rencana tindakan psikososial ini mencakup intervensi bagaimana anak dan pengasuh bisa mendapatkan manfaat setelah pelecehan seksual. Di antaranya yaitu yang pertama memberikan dukungan emosional dengan cara tidak menghakimi. Nah, orang-orang yang ramah dan bisa mengerti anak sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan emosional kepada anak dengan mengatakan bahwa pelecehan seksual ini terjadi karena bukan kesalahan mereka, dan mereka sudah benar karena tidak berani untuk berbicara jujur, dan mengatakan bahwa orang-orang mendukungnya dan mempercayainya. Kemudian yaitu kita memberikan pendidikan dasar tentang pelecehan seksual untuk membantu anak memahami, mengelola tindakan, dan mengetahui dampak dari pelecehan seksual tersebut. Dan selanjutnya itu membantu anak yang memiliki masalah khusus. Nah, ini dalam beberapa aturan yang ada, anak yang pernah mengalami pelecehan seksual mungkin tidak diizinkan kembali untuk bersekolah jika itu sudah diketahui oleh orang banyak. Terlebih lagi jika anak itu hamil. Itu akan memberikan dampak kepada anak. Anak akan merasa malu untuk bergabung dengan lingkungannya, dan mungkin mereka akan memiliki masalah pribadi lainnya. Jadi, cara terbaik bagi anak untuk sembuh dari pelecehan seksual dan kembali melanjutkan aktivitasnya sehari-hari, seperti misalnya anak untuk bersekolah kembali, kemudian pergi ke pasar dengan keluarga, dan juga untuk beradaptasi dengan lingkungannya, itu adalah pekerja sosial itu harus bekerja sama dengan anak untuk mengembangkan strategi dan membantu mereka untuk bisa terhubung kembali dengan teman, keluarga, dan komunitasnya. Kemudian selanjutnya itu kita bisa memberikan konseling kepada anggota keluarga dan pengasuh. Nah, kepribadian anak ini dipengaruhi oleh bagaimana orang-orang terdekat mereka dalam memperlakukan mereka setelah mereka mengalami pelecehan seksual.
Jadi, banyak orang tua memiliki tindakan keras dan menyalahkan anak mereka ketika mereka mengetahui bahwa anak mereka telah mengalami pelecehan seksual. Jika ini terjadi, petugas sosial perlu memberikan konseling kepada keluarga. Konseling ini harus terfokus pada pengasuh dan orang tua dengan memberikan gambaran tentang bagaimana perasaan anak ketika dia menjadi korban pelecehan seksual, bagaimana tindakan orang tua dapat mempengaruhi mereka, dan memberikan informasi tentang bagaimana cara menjaga diri mereka dan anak mereka dari pelecehan seksual. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu adanya intervensi krisis untuk anak yang telah memiliki pikiran untuk melakukan bunuh diri dengan cara melakukan aksi psikososial secara keseluruhan. Nah, yang terakhir langkah yang keempat yaitu perencanaan tindakan untuk kebutuhan hukum atau keadilan. Keputusan untuk mengejar keadilan ini adalah keputusan besar dan keluarga ini perlu memiliki informasi lengkap untuk memikirkan keputusan itu. Nah, orang tua dan pengasuh anak harus mendiskusikan beberapa hal untuk meminta keadilan bagi anak. Grace dan teman-temannya menemukan hasil penelitian bahwa di Kanada, anak-anak yang merupakan korban dari pelecehan seksual ini mendapatkan bantuan dari pihak kepolisian dan mereka menyadari bahwa keselamatan dan kepentingan dari keselamatan terbaik adalah tujuan mereka untuk anak-anak yang merupakan korban dari kejahatan seksual. Baiklah, mungkin penjelasan dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahmi Setia Khalid akan melanjutkan materi dari Elsie. Pada tahun 2019, Algoraibe dan Gibson mendapatkan hasil penelitian bahwa di Arab, orang tua, petugas layanan anak memberikan beberapa pertolongan dengan menggunakan 6 strategi untuk anak yang telah menjadi korban pelecehan seksual, yaitu strategi pertama, yaitu mendukung orang tua, pengasuh, dan keluarga. Strategi kedua yaitu membantu anak-anak dan remaja mengelola risiko dan tantangan. Strategi ketiga yaitu mengubah sikap dan norma sosial yang mendorong kekerasan dan diskriminasi. Strategi keempat yaitu mempromosikan dan menyediakan layanan dukungan untuk anak-anak. Strategi kelima yaitu menerapkan hukum dan kebijakan yang melindungi anak-anak. Strategi keenam yaitu melakukan pengumpulan data dan penelitian. Dalam mempersiapkan anak untuk pemeriksaan dan perawatan medis, petugas sosial harus: pertama, menjelaskan apa yang akan terjadi selama langkah pemeriksaan. Kedua, yakinkan kepada anak bahwa ia tidak sendirian. Tiga, jelaskan manfaat menerima perawatan medis dan resiko tidak menerima perawatan. Empat, jelaskan apa yang akan dilakukan petugas sosial setelah rujukan dilakukan. 5. Minta anak untuk bertanya tentang apa yang ia tidak pahami selama proses pemeriksaan. Tinjauan rencana tindakan kasus dan langkah selanjutnya. Di sini, petugas juga harus memastikan bahwa setiap rujukan ditandatangani agen rujukan untuk melaksanakan kasus rencana tindakan ini. Petugas sosial yang harus menyusun jadwal pertemuan lanjut dengan anak dan pengasuh. Langkah 4. Mengimplementasi perencanaan tindakan kasus. A. Minta bantuan dan advokasi layanan yang berkualitas untuk anak berdasarkan rencana tindakan yang dibuat antara anak dan petugas sosial. Petugas sosial akan bertanggung jawab untuk membantu anak untuk mendapatkan layanan yang diperlukan. Cara yang bisa dilakukan oleh seorang petugas sosial untuk anak yaitu: 1. Menemani anak atau pengasuh ke polisi, layanan kesehatan, dan penyedia layanan lainnya. 2. Mengadvokasi atas nama anak. 3. Bertemu dengan penyedia layanan untuk menjelaskan apa yang terjadi dan memberikan informasi tentang pelecehan yang dialami anak sehingga anak tidak dipaksa untuk mengulangi kembali menceritakan kisah mereka. B. Berikan intervensi langsung atau psikososial. Jadi contoh intervensi langsung itu: pertama, sesi tatap muka dengan anak untuk memberikan pemahaman, informasi, dan pendidikan tentang pelecehan seksual. 2. Bertemu dengan keluarga yang bersangkutan untuk membahas masalah pelecehan yang terjadi dalam keluarga. 3. Berbagi gagasan dengan anak untuk mengurangi stres pada anak. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, yaitu prosedur pelaporan lengkap. Di mana prosedur pelaporan lengkap ini merupakan bagian dari tanggung jawab petugas sosial adalah untuk menyelesaikan prosedur pelaporan wajib apapun itu diperlukan dalam aturan tertentu. Selanjutnya, koordinasi pemimpin dan konferensi kasus. Peran petugas sosial adalah untuk memimpin koordinasi kasus dan upaya konferensi kasus atas nama anak. Koordinasi kasus harus mencukupi komunikasi, berbagi informasi, dan kolaborasi, dan terjadi secara teratur dengan manajemen kasus dan staf lain yang melayani anak.
Kegiatan koordinasi dapat mencakup mengatur langsung akses ke jasa, mengurangi hambatan untuk mendapat layanan, membangun hubungan, dan kegiatan lainnya direkam dalam pencatatan perkembangan. Ini adalah peran petugas sosial dalam membantu anak menerima layanan yang sesuai dengan yang dibutuhkannya. Tujuan dari konferensi kasus ini adalah untuk mengumpulkan penyedia layanan yang sesuai untuk mengidentifikasi atau mengklarifikasi masalah yang sedang berlangsung mengenai kasus anak. Konferensi kasus digunakan untuk yang pertama, meninjau kegiatan, yang kedua, memetakan tanggung jawab, yang ketiga, menyelesaikan konflik atau menyusun strategi solusi, yang keempat, menyesuaikan rencana layanan saat ini. Langkah yang kelima dari manajemen kasus adalah tindak lanjut kasus dan memantau kemajuan. Yang pertama, ada tindak lanjut kasus dan pemantauan. Petugas kesehatan seharusnya sudah menyepakati waktu dan mekanisme untuk kasus yang ditindaklanjuti dengan anak dan pengasuh selama proses awal penilaian dan perencanaan kasus. Pertemuan hendaknya dilakukan di lokasi di mana anak merasa nyaman dan yakin bahwa ia dilindungi. Kunjungan tindak lanjut hendaknya memiliki waktu, tanggal, dan tempat tertentu berdasarkan kebutuhan individu. Tujuan utama dari kunjungan berikutnya adalah memastikan anak itu menerima pelayanan yang diperlukan dan mengevaluasi situasi anak tersebut. Selanjutnya, mengimplementasi perencanaan tindak kasus yang diperbaiki. Setelah pertemuan lanjutan dan penilaian akhir selesai, petugas kesehatan bersama anak dan pengasuhnya sekali lagi akan mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan rencana aksi dan direvisi. Langkah yang keenam yaitu penutupan kasus dan mengevaluasi pelayanan. Yang pertama, menilai dan merencanakan penutupan kasus. Pekerja sosial harus siap untuk meninjau kembali proses beberapa kali selama mereka kontak dengan anak yang selamat. Apabila kasusnya sangat rumit, kemungkinan besar kasusnya akan tetap terbuka untuk waktu yang lama. Ini adalah isu yang diperlukan untuk pembahasan dan perencanaan dengan penanganan kasus untuk memastikan bahwa layanan tidak terganggu oleh kebutuhan organisasi untuk menutup kasus sebelum semua isu telah ditangani. Pekerja sosial harus mendokumentasikan secara menyeluruh informasi yang disediakan untuk anak. Sedangkan petugas kesehatan harus menjaga kasus terbuka selama 30 hari dan kemudian menutup kasus jika tidak ada kontak dengan klien anak setelah 30 hari. Dan dalam konteks di mana tindak lanjut mungkin dilakukan, kasus tidak boleh ditutup sampai tindak lanjut terakhir memuaskan. Langkah yang ketujuh adalah evaluasi pelayanan, yaitu melakukan kuesioner kepuasan klien. Tujuan memberikan kuesioner kepuasan klien adalah meningkatkan layanan dan memenuhi kebutuhan klien. Jika anak berusia 9 tahun atau lebih muda dan perawat secara aktif dan positif terlibat dalam perawatan anak, orang yang merawat hendaknya yang diwawancarai. Jika anak itu berusia 10-12 tahun dan perawat secara aktif dan positif terlibat dalam perawatan anak, orang yang merawat hendaknya diwawancarai secara langsung. Namun, pada usia ini juga perlu meminta pendapat mereka tentang perawatan yang mereka terima. Jika anak itu berusia 14 tahun atau lebih dari 14 tahun, mereka dapat diwawancarai secara langsung mengenai kepuasan terhadap pelayanan yang disediakan. Menurut Papalia dan teman-teman tahun 2007 mengatakan bahwa pelecehan seksual selama masa remaja umur 12 tahun sampai 16 tahun tampaknya menjadi faktor risiko terjadinya pengalaman buruk yang terjadi bersamaan dan memerlukan intervensi yang ditargetkan.